Today, hari ini kita mau sharing tentang pohon. Yang pohon yang sehat, healthy tree. Dan kita mau buka dengan satu yang pasal yang Mazmur. Boleh silakan Mazmur 1. Ayat 1 sampai 3. Semua bisa baca gak? Bisa. Oke, kita baca bersama. 1, 2, 3. Ayat 2. Tiga. Amin. Nah, kalau kita lihat contoh yang pohon, hari ini kita contoh yang pohon, semua contoh pohon, oke? Siap gambar pohon. Mungkin kita harus ada yang satu anak di sini seperti pohon. Pohon, oke? Ya boleh kita. Ayo Jay, sini. Jay butuh olahraga, tambah gemuk, aduh. Oh Dion, aduh, jangan, Dion lagi baru. Seperti pohon. Kalau lihat seperti pohon, ada dua hal yang akan dapat kalau itu ada yang pohon sehat. Dua hal. Satu, ada buah, betul? Itu buah itu enak banget. Buah itu untuk orang yang lapar, betul? Buah itu untuk orang lapar. Kecuali itu buah yang durian, itu untuk orang gila. Tapi maaf, gak suka sama sekali. Buah itu untuk orang lapar. Tapi dua itu akan dapat shade. Shade bahasa Indonesia apa, babe? Shade. Pelindungan. Itu? Shade. Yang daun-daun itu cover dari atas? Shade. Apa? Kalian mengerti aku ya? Shade. Ada daun-daun itu akan yang tutup orang di bawah, betul? Oke. Kita semua mengerti ayah. Jadi itu, shade itu untuk dua hal. Ya anak-anak lagi ambil duit. Mau pesan bahannya? Luar biasa. Itu luar biasa, anak-anak lari ke orang tua. Amin. Shade itu untuk dua hal. Satu itu untuk orang yang capek. Orang capek mereka duduk di bawah pohon. Kalau pohon gak ada yang daun-daun, gak ada shade, gak ada yang covering. Ya orang duduk di bawah mereka dapat panas juga, matahari. Jadi ada shade itu untuk orang yang bisa istirahat di sana. Tapi kedua, shade itu untuk orang kalau lagi lewat badai, mereka bisa di bawah pohon untuk covering. Itu lagi hujan-hujan, kalian lihat kalau hujan-hujan, yang orang naik motor berhenti di mana? Ya kalau gak ada yang rumah atau apa, berhenti di mana? Di bawah pohon ya. Betul. Atau ambil yang daun yang apa nama itu? Daun pisang yang panjang banget. Ya, ambil gitu, itu shade untuk tutup begitu. Jadi yang kita mau lihat, kita sebagai Kristen, kita sebagai gereja, kita yang pohon yang sehat. Karena kita akan ada buah untuk orang yang lapar, orang yang butuh, orang yang capek yang hidup ini. Kita akan bisa refreshing untuk mereka. Tapi juga kita bisa bantu mereka waktu mereka satu capek, mereka mau duduk istirahat. Tapi dua waktu mereka lagi lewat badai, lagi lewat musim yang susah, mereka bisa istirahat sama kita. Jadi itu hasil kalau kita yang orang sehat. Kristen yang sehat. Akan ada yang sesuatu keluar untuk orang lain. Bukan untuk kita. Buah itu bukan untuk Anda sendiri.
Tapi itu untuk orang yang lapar, orang yang di luar. Yang kamu Anda gak akan lihat yang pohon yang produce ada buah dan makan sendiri. Enggak. Buah itu untuk jatuh ke bawah untuk orang luar. Begitu. Jadi itu hidup orang Kristen yang kita produce sesuatu baik, sesuatu bagus untuk orang yang lapar, orang begitu. Amin. Jadi itu hati kita sebagai gereja mau lihat itu. Tapi pohon yang sehat harus ada berapa hal. Nomor satu, kita harus bertumbuh. Begini. Pasti kalau ada pohon yang baru, itu mulai dari kecil. Betul? Ya, baru ada bibit, itu taruh di tanah, dan itu mulai dari kecil. Tapi kalau pohon itu dari kecil, itu tetap kecil terus, dan gak bertumbuh, itu gak sehat. Betul? Kita sebagai orang Kristen, kita harus bertumbuh. Kita di dalam IFGF konteks yang bertumbuh, ya kita bisa bertumbuh di dalam ibadah hari Minggu, tapi juga kita ada kelas apa? Discipleship Journey. Grow, come, grow, serve, lead. Itu yang satu tempat khusus untuk bertumbuh, untuk bisa diskusi. Tapi juga kita ada iCare. iCare itu tempat untuk bertumbuh juga bersama dalam komunitas. Kita bisa berdoa bersama, semua gitu. Tapi kita sebagai gereja harus bertumbuh. Anda sebagai Kristen harus bertumbuh. Nah itu susah. Karena kalau kita bertumbuh itu artinya kita di dalam yang tempat yang baru. Contoh, kamu yang ini, kamu bertumbuh jadi gini, itu level baru, gak pernah kesini, itu ada yang susaan baru, ada yang hal-hal yang baru harus lewati. Begitu. Jadi bertumbuh itu mungkin ada susah juga. Tapi itu harusnya sebagai orang Kristen. Ada yang satu frasa dari orang yang quote, dari orang nama Bryant H. McGill. McGill gini. Dia bilang gini, whatever makes you uncomfortable is the biggest opportunity for growth. Whatever makes you uncomfortable is the biggest opportunity for growth. Apa yang bikin Anda yang gak enak, artinya itu tempat Anda bisa bertumbuh di sana. Contoh, bulan ini kita tentang generosity. Generosity bahasa ini siapa lagi? Dermawan. Murah hati, maaf, pikiran aku gak pikir. Oke, murah hati, generosity. Nah begini, setiap hari Minggu kita ada persembahan semua itu. Contoh, anak aku kita kasih, kalau dia ikut sekolah minggu, kita kasih 10.000. Nah, kalau dia sudah umur 20 dan masih kasih 10.000 setiap kali yang persembahan, itu masalah. Harus bertumbuh. Amin. Kita sebagai gereja, kita harus bertumbuh di dalam satu generasi. Karena bulan ini kita tentang generasi, tapi ada yang hal-hal yang lain kita harus bertumbuh juga. Tapi untuk hari ini kita tentang generasi. Nah sekarang ini challenge. Kapan terakhir Anda yang kasih 100.000 untuk orang di luar, untuk blessing mereka? Itu opportunity untuk bertumbuh. Minggu lalu kita ada persembahan khusus untuk Tante Maze. Itu khusus. Mungkin belum siap, oke, gak apa-apa. Tapi itu opportunity kalau waktu Pastor Yoksen bilang, yuk kita bikin persembahan baru yang khusus untuk ini. Itu Pastor Yoksen buka pintu siap. Anda siap untuk masuk? Siap untuk level up yang generasi Anda sendiri gak? Itu opportunity yang kita harus growing.
Kalau contoh di bahasa Inggris ada satu ayat, iron sharpens iron. Besi apa babe? Apa? Ya, itu. Kalian tahu. Kita semua orang Kristen sudah lama di sini, kita tahu yang ayat itu. Artinya di dalam gereja konteks, kalau contoh Pastor Yoksen bilang sesuatu tapi di hati itu yang gak enak. Artinya apa? Itu opportunity untuk Anda growing di dalam sesuatu baru. Mungkin gak harus yang 100% ikut yang apa yang Pastor Yoksen bilang. Tapi itu opportunity untuk Anda yang belajar, yang buka Alkitab, cari, tanya Pastor Yoksen. Pastor Yoksen tadi bilang ini. Pastor artinya apa? Dapat yang ayat itu dari mana? Itu opportunity untuk growing. Juga di dalam konteks gereja. Kita harus growing. Growing itu artinya juga di dalam pelayanan. Pak Edwin bilang dulu dia pelayanan main gitar ya. Ya iya. Oh keyboard. Wah, bisa semua ya. Ayo. Kita baru bikin yang IFGF Praise TYC. Yuk kita bikin IFGF Praise Senior. Boleh? Yang tua-tua. Enggak tua banget. Pak Erwin masih muda, tapi ya gitu. Tapi itu opportunity yang gereja ini opportunity untuk kita growing di dalam pelayanan. Artinya bukan nunggu Pastor Yoksen untuk buka opportunity, buka pintu. Yuk, jangan nunggu yang Kak Feli minta, yuk kita cari orang yang main keyboard, atau kita cari orang yang bisa ini atau itu. Jangan nunggu, tapi kita maju dulu. Kita mau growing, kita mau bertumbuh di dalam Kristus. Jadi jangan nunggu dan ekspektasi itu akan terjadi sendiri. Jangan, kita maju dulu. Aku mau bertumbuh di dalam Kristus. Aku bisa pelayanan ini. Aku bisa yang lebih generous di dalam persembahan ini atau apa. Yang kita growing setiap hari karena kita mau growing. Bukan karena Pastor Yoksen ajak kita grow, tapi kita mau. Artinya gitu. Yang lagu pertama, aku lupa lagu pertama apa itu? Open the eyes, chorus, apa chorus itu? To see you high and lifted up, shining in the light of your glory, showing your power and love, so we sing holy, holy. To see you high and lifted up. Aku mau lihat Yesus Kristus di sini. Artinya, aku gak yang nunggu di rumah, Yesus lagi di mana, Yesus lagi di mana. Enggak, aku mau lihat Yesus Kristus, jadi aku datang ke gereja setiap hari Minggu, setiap hari Rabu doa malam, yang gereja bikin, aku mau lihat Yesus, jadi aku maju dulu. Amin, Aaron. Amin, Pastor. Kalian diam, aku harus amin aku sendiri. Nah, thank you, Pastor. Ada salah satu phrase yang banyak kali muncul kalau ada orang yang lagi susah-susah. Contoh, kalau ada keluarga meninggal, banyak kali teman-teman yang kirim WA, kasih tahu kalau aku bisa bantu apa aja. Kasih tahu aja. Begitu, ya. Let me know if I can help with anything. Let me know. Bahasa Inggris. Itu bagus, kita mau bantu. Tapi itu masih kurang juga. Itu kurang niat. Itu hanya yang, oke, kalau mau. Tapi yang benar-benar niat, itu orang yang langsung datang, langsung memberi, langsung kasih makanan, langsung datang ke rumah untuk potong rumput,
Langsung datang untuk yang bersihin rumah, cuci piring di rumah yang orang itu. Itu yang orang yang benar-benar yang mau bantu. Nggak nunggu, hey, bisa bantu ini, bisa bantu itu. Enggak. Berapa minggu lalu yang ada yang the young men over here, aku ingat gereja sudah selesai, aku lagi ambil yang semua barang anakku, yang gitu-gitu. Aku lihat yang the three young handsome men, ganteng banget. Mereka lagi bersihin kursi. Ada orang yang ajak gak? Atau kalian yang langsung maju saja? Mereka lagi malu sekarang lihat kaki. Aku gak tahu yang ada orang ajak atau gak, tapi apa yang aku lihat, mereka langsung maju. Nggak nunggu. Kita sebagai gereja harus begitu. Jangan nunggu pastor ajak, jangan nunggu Kak Epi ajak, jangan nunggu yang Kak Fili ajak, jangan nunggu. Kita maju terus. Aku bagus banget yang kemarin waktu ada banjir, Kak Ivan, kita ada grup untuk pengurus. Kak Ivan langsung, yuk kita bantu orang yang di Manado. Maju. Gak nunggu pastor, gak nunggu aku. Itu gereja yang mau tumbuh. Itu orang yang mau tumbuh, mau beri untuk orang luar. Nanti kita ada video dari World Harvest tentang yang gempa di Turki. Mungkin kita bisa bantu mereka juga. Ya satu gereja kecil, kita di Tondano, orang Turki gak tahu kita sama sekali, tapi apa kita bisa bantu? Yuk kita bantu. Kedua, pohon sehat itu memberi itu natural. Itu biasa, natural. Pohon itu gak pikir, aku mau bikin buah untuk yang orang ini. No, itu yang bikin buah aja dan siap yang makan. Pohon yang sehat gak yang, oke, aku akan ada daun-daun untuk yang bantu orang yang. Enggak, itu natural. Bukan yang paksa, aku harus yang orang lebih yang generous, aku harus lebih yang ini, aku harus lebih. Enggak. Kalau kita ada waktu sama Yesus di dalam hatinya, dia dorong kita untuk begitu. Jadi pertanyaan, ada Yesus yang mendorong kita atau enggak? Ada Yesus di dalam hati atau enggak? Kita lanjut. Karena ini yang intinya. Kita ada satu quote dari yang Saint Francis of Assisi. Yang dia bilang ini. For it is in giving that we receive. Di dalam memberi, sebenarnya kita dapat juga. Waktu kita memberi, kita dapat. Satu contoh untuk kita semua. Bawa hose. Aku butuh tangan aku bersih. Yang selang ini bagus. Itu untuk kasih air ke tanaman gitu-gitu. Ya, selang biasa. Nah, untuk selang ini bisa terjadi untuk bantu satu ujung taruh di spiket yang untuk air masuk dan satu lagi itu untuk air keluar ya. Nah air keluar itu bagus, itu bisa bantu untuk kasih air ke tanaman
untuk bunga, untuk apa lagi, ya itu semua itu. Tapi kalau selang itu yang ditutup, diikat, air gak bisa jalan. Bisa nyala air dari situ, dari yang tempat air mau keluar, tapi kalau kita tutup, air gak akan keluar. Betul? Gampang. Itu seperti generosity. Tuhan Yesus mendorong kita untuk memberi ke orang. Tapi kalau kita tutup kuping, kalau kita tutup hati, gak akan keluar. Gak akan blessing orang luar. Waktu kita blessing orang luar, pasti mereka bertumbuh juga. Waktu aku kasih air ke bunga, itu bertumbuh juga. Nah ini aku mau taruh di dalam konteks generations. Karena di dalam konteks generations, kita semua sebagai gereja harus kerja bersama. Di dalam kita gereja, kita ada Pastor Yoksen, tapi kita ada yang leader, pengurus untuk IFGF Kids, itu Matia, Bu Cynthia. Kita ada pengurus untuk anak SMP, SMA, dan kuliah, itu Ibu Ruth. Ada. Tapi kalau kita kasih tugas ke mereka dan lepas tangan, itu seperti kita tutup. Kita sebagai gereja harus bersama untuk kita membangun yang generasi baru. Membangun yang anak-anak kita. Bukan tugas jatuh ke satu orang atau dua orang, tapi kita sebagai gereja kita support. Ada satu gambar tentang ini. Ini yang dikeluaran, itu Keluaran mana? 17 ayat 5 sampai 13. Kita gak akan baca, tapi di dalam konteks ini kalian mungkin tahu cerita, itu ada Musa. Dia dapat kabar dari Tuhan, dia dapat word dari Tuhan untuk yang mereka lagi mau perang. Waktu di perang, kalau Musa angkat tangan, di tangan Musa ada yang apa nama itu? The rod. Apa? The staff. Tongkat. Ada tongkat. Itu artinya seperti kuasa Tuhan. Kalau dia angkat tangan kuasa Tuhan, apa yang terjadi? Yosua di bawah, Yosua yang semua yang orang itu, Yosua akan menang waktu perang. Tapi apa yang terjadi? Yang Musa dia lagi capek, dia sudah tua gitu-gitu. Jadi ada dua orang bantu. Ada Aaron, Harun, dan Hur. Dua orang. Hur bahasanya siapa? Hur. Harun dan Hur. Ada dua orang itu. Mereka kasih batu untuk Musa bisa duduk. Tapi juga yang ada satu di kiri, ada satu di kanan. Untuk support. Yang Musa, dia represent, yang boleh next slide. Dia represent yang orang pelayanan, ministry gifts. Itu tentang pastor. Pastor, teacher, prophet, apostle. Itu ministry gifts. Itu Musa, pastor kita. Aaron, Harun, dia tentang support team. Contoh itu yang di dalam konteks gereja, itu tim pengurus. Yang orang-orang bantu di gereja. Hur, dia Aaron represent support team. Itu yang tentang yang semua orang di sini pelayanan. Orang pelayanan. Karena Aaron, Harun, dia orang Levite. Lewi. Dia support team. Bantu semua. Hur, dia tentang leadership.
Jadi dia seperti di dalam konteks gereja ini tim pengurus. Jadi itu untuk generasi yang menang seperti Yosua di bawah. Untuk Yosua dan generasi baru yang mereka menang butuh apa? Butuh pastor, butuh tim pelayanan, butuh tim pengurus, semua bersatu untuk generasi lain. Amin. Itu butuh unity di dalam gereja untuk itu terjadi. Itu seperti yang host, yang selang ini. Kalau kita bersatu untuk generasi baru akan menang, itu seperti kita kasih air ke mereka. Bantu mereka. Yuk. Air itu yang Roh Kudus. Itu kuasa Tuhan. Untuk generasi baru. Amin. Boleh next slide. Kita baca Markus 10 ayat 35 sampai 4. Kita hanya 42 sampai 45, tapi kalau mau lihat semua itu 35 sampai 45. Boleh kita baca bersama? 1, 2, 3. Tapi Yesus waktu aku baca ini ada satu phrase yang langsung muncul untuk gereja ini. Di ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu. Bahasa Inggris. But among you it will be different. Itu doa aku untuk gereja ini. Kita berbeda. Kita gak seperti yang orang-orang luar. Kita beda di sini. Kita melayani bersama di sini. Kita generous dengan waktu, dengan uang, dengan semua kita ada, kita generous. Jadi kita bisa lihat anak-anak kita. Jadi kita bisa lihat cucu-cucu kita. Jadi kita bisa lihat, yang bukan hanya gitu, kita bisa lihat yang kota kita kenal Yesus Kristus. Bertumbuh. Jadi kita bisa pohon yang sehat. Mari kita doa. Doa aku untuk hari ini itu untuk generasi. Generations. Berapa minggu kemarin, Ruth dia sharing tentang generations. Kita doa untuk yang semua anak muda di sini. Tapi kalau kita hanya doa saja, dan lepas tangan habis itu masalah. Kita butuh orang yang support dalam dana. Kita butuh orang support di dalam waktu. Kita butuh orang support di dalam discipleship. Muridkan mereka. Kalau kita doa saja itu kurang. Kita sebagai gereja, kita kerja bersama. Together, growing together, unified together untuk generasi. Untuk semua anak muda di sini, we love you. Jesus loves you.
Yesus mengasihi engkau. He loves you so much. Tuhan, kita doa untuk setiap anak muda di sini. Dari dasar mereka ada sama Engkau Tuhan. Fondasi mereka ada sama Engkau. Jadi mereka ketemu Engkau. Dalam semua hal mereka ketemu Engkau. Mereka gak capek lagi datang ke gereja lagi ya. Tapi benar-benar ketemu sama Engkau. Dan kita doa untuk setiap orang tua, setiap orang dewasa di sini. Bantu kita Tuhan. Jadi kita bisa melihat anak-anak kita, generations kita. Dan kita bisa lihat mereka menang. Karena jangan lupa, cerita itu Yosua dia lagi perang. Generasi muda mereka lagi perang. They're fighting. Fighting to be heard, fighting to be seen. Fighting to know their purpose. Mereka lagi fighting untuk tahu tujuan hidup. Yuk sebagai gereja, sebagai orang tua, jangan hanya doa. Doa itu bagus, kita harus doa. Tapi yuk kita bantu mereka, generous dengan uang kita, generous dengan waktu kita untuk mereka bisa menang. Bless every single one of us. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Bantu kita, Tuhan. Jadi kita tahu tujuan hidup. Kita tahu tujuan Engkau, Tuhan, untuk generasi yang muda di sini. Bless this time. Bless this time. We thank you, God. Dalam nama Yesus Kristus, kita doa, kita berserah sama Engkau Tuhan untuk generasi berikut. Thank you God. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.